Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Dan kita akan merenungi dari Injil Lukas 1, 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman, hari ini kita, Gereja Katolik, merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Dan ini merupakan sebuah dogma. Dan melalui dogma ini, Gereja Katolik mau menyatakan bahwa sejak dikandung, Maria bebas dari noda dosa. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa Santa Perawan Maria dipilih sebagai Bunda Yesus Sang Penebus. Allah menunjukkan kerahiman dan kemurahan hatinya kepada Maria supaya hatinya tidak tercemar oleh yang namanya dosa. Maka melalui bacaan-bacaan Injil hari ini juga menunjukkan kerahiman dan kemurahan hati Allah Bapa. Sebagaimana ia juga mengaruniakan Adam baru, yakni Yesus Kristus sebagai satu-satunya penebus kita, Allah juga menyatakan Hawa baru, yaitu Bunda Maria kepada kita semua. Maka Santa Perawan Maria adalah wanita kudus yang menerima kabar sukacita. Kekudusannya tampak dalam kerendahan hatinya, bahkan tampak dalam kesiapan untuk menolong semua orang. Kita tahu bahwa ia juga menyimpan segala perkara dalam hatinya. Ya, Santa Perawan Maria menjadi inspirasi, menjadi inspirator kekudusan bagi kehidupan kita zaman sekarang. Ia terikat dengan Yesus yang Maha Kudus. Santa Perawan Maria tidak dapat dipisahkan dari putranya. Maka perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda sebetulnya menjadikan kekuatan bagi kita untuk berjalan bersamanya. Berani berjalan bersamanya. Kita diundang menuju kepada Yesus dan ikut merasakan kerahiman Tuhan Allah. Et Yesum per Mariam, menuju kepada Yesus melalui Sang Bunda Maria. Dan Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda dosa mendoakan kita sekarang hingga ajal menjemput untuk merasakan kemurahan hati dan juga kerahiman Bapa. Maka sebetulnya dari perayaan ini kita bisa merenungi sebetulnya dua hal. Yang pertama adalah saya teringat dengan sebuah istilah Latin yang mengatakan Magnificat anima mea dominum, yang artinya aku mengagungkan Tuhan.
Dan inilah seruan syukur Maria yang juga bisa menjadi seruan kita bersama dengan perayaan yang kita adakan hari ini, Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maka ada pun peranan Maria yang terutama dalam hidup kita adalah sebetulnya memberi kita Immanuel. Yesus sendiri, Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Nah, maka dalam tauran dalam refleksi yang pertama, ada 3 sikap dasar yang sebetulnya bisa kita pelajari supaya kita juga bisa menjadi seperti Bunda Maria. 3 sikap dasar, 3K. K yang pertama adalah kepasrahan. Kita lihat bahwa malaikat Gabriel itu diutus Tuhan. Jadi yang menjadi titik mula atau awal adalah inisiatif dari Tuhan. Anda bisa baca dalam Galatia 4 ayat 4. Ingat, kita lihat bahwa malaikat Gabriel diutus Tuhan. Maka yang menjadi titik awal dan juga awal adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Maria saat itu tidak sepenuhnya mengetahui rencana Tuhan. Tapi dia membiarkan Allah memilih cara dan saatnya untuk merealisasikan rencananya. Allah yang memulai, Maria membiarkan dalam bentuk kepasrahan hidupnya supaya Allah sendiri memilih cara dan saatnya. Itu yang pertama, K-nya, kepasrahan. Yang kedua, sikap dasarnya adalah kesederhanaan. Kita tahu Nazaret hanyalah sebuah dusun kecil. Dan mungkin kalau kita anggap dalam bahasa yang kasar hari ini, sebagai dusun yang tidak dianggap penting. Dan Maria itu adalah wanita dusun. Kesederhanaan dan ketersembunyian hidupnya mengajarkan kesederhanaan dan juga kerendahan hati yang berkenan kepada Allah Bapa. Itu sikap yang kedua. Sikap yang ketiga K-nya adalah keterbukaan. Saat Maria datang membawa panggilan Tuhan untuknya, malaikat datang untuk membawa panggilan Tuhan untuknya, Maria berada dalam situasi dan mempunyai rencana hidupnya sendiri. Sama seperti kita. Ada banyak rencana yang mau kita usahakan dan perjuangkan dalam hidup ini. Maria juga berada dalam situasi dan juga rencana hidupnya sendiri. Tapi Maria mengajar kita untuk selalu mempunyai hati dan sikap terbuka terhadap rencana Tuhan dan juga menempatkannya di atas rencana kita sendiri. Maka keterbukaan Maria tidak hanya mendatangkan sukacita, tapi juga banyak penderitaan dan juga kepedihan. Anda bisa baca dalam Lukas 2 ayat 35. Dengan kata lain, teman-teman, saya mau menegaskan dalam poin yang pertama, panggilan Allah akan selalu juga meliputi berkat dan penderitaan, sukacita dan juga duka cita, keberhasilan tapi juga kekecewaan. Pastinya Maria dipilih karena ia telah mendapat kasih karunia di mata Allah. Hidupnya yang pasrah, hidupnya yang sederhana, hidupnya yang terbuka itu begitu menyenangkan hati Allah sehingga ia telah memilihnya untuk tugas yang penting. Bahwa Yesus telah lahir dari seorang perawan. Itu yang pertama, saya bagi bantu 3 sikap dasar yang juga bisa kita pelajari dalam kerangka hari ini. Yang kedua, itu adalah sebuah istilah Latin, Salve Regina Mater Misericordia. Salam ya Ratu Bunda yang berbelas kasih. Itulah salam kita pada sang wanita, wajah indah penuh cinta bernama Maria. Wanita, wajah indah penuh cinta yang bernama Maria. Kerendahan hatinya membuat kepenuhan segala rahmat yang ada dalam diri Kristus datang juga ke dalam diri Maria, meski dengan cara yang berbeda. Adapun 3 teladan dari nama Maria. Maria adalah mater yang menghangatkan, amabilis yang mengasihi, Regina yang beri pedoman, Immaculata yang menguduskan dan juga admirabilis yang mengagumkan. Yakni Maria, kita bisa otak-atik, Maria adalah mau rendah hati ikut Allah. Itu Maria. Nah, mau. Yang pertama, Maria adalah tanah terbuka. Ia mau dibentuk oleh Allah. Dan Maria yang biasa, yang sederhana, menjadi Maria yang luar biasa dan istimewa
karena maunya kepada Allah adalah mau tanpa batas. Ia tidak banyak protes, tapi mau ikhlas terbuka dengan sepenuh hati pada rencana-rencana Allah. Ia rela berjalan dari Nazaret ke kandang Bethlehem, Mesir, Kana, Galilea, dan juga Golgota. Itu mau. Maria datang terbuka, ia mau dibentuk oleh Allah. Yang kedua adalah rendah hati. Bukankah Yesus berkata, Beati pauperibus spiritu, berbahagialah mereka yang rendah hati. Dan kitab suci juga sangat menjunjung kerendahan hati. Ia menjunjung kehormatan. Ganjarannya adalah kekayaan, hormat, dan kehidupan dalam Amsal 22. Dan orang rendah hati akan mewarisi bumi, makan dan kenyang. Mazmur 22 ayat 7. Dimahkotai pula juga keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Dan juga menerima pujian. Amos 29 ayat 23. Dan kerendahan hati adalah suatu sikap seperti Maria yang selalu merendah, yang terbuka dan miskin di hadapan Allah. Ecce ancilla Domini, aku ini hamba Tuhan. Yang ketiga adalah ikut Allah. Ukuran mutu iman bukan pada terkabul atau tidak doa-doanya tapi pada kesungguhan totalnya untuk mengikuti jejak Kristus. Ini penting, saya mau ulang lagi. Ukuran mutu iman itu bukan pada terkabul atau tidaknya doa-doanya, tapi pada kesungguhan totalnya untuk mengikuti jejak Kristus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan Maria siap bersalin di kanan domba, berlari jauh ke Mesir, berjalan penuh duka dari Nazaret, Kana, Galilea sampai Golgota. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang pasti, Maria adalah harapan kita. Ini 2 poin yang bisa kita refleksikan hari ini tadi, bahwa 3 sikap dasar supaya kita bisa menjadi seorang yang juga membawa Immanuel, harapan Allah beserta kita untuk banyak orang dengan kepasrahan, kesederhanaan, dan juga keterbukaan. Dan juga dalam poin pertama, saya menekankan bahwa ternyata bahwa panggilan Allah itu selalu meliputi 2 hal. Berkat dan penderitaan, sukacita dan dukacita, dan keberhasilan bahkan juga kekecewaan. Yang kedua dalam refleksinya adalah Maria mau rendah hati ikut Allah. Mau rendah hati ikut Allah. Semoga perenungan kali ini dapat membantu Anda untuk menjalani seluruh proses kehidupan Anda. Dan tetaplah untuk selalu menjadi orang yang baik, yang selalu mengabarkan dan berjuang untuk melakukan tindakan baik. Kita mohon berkat dari Allah untuk semua hal yang mau kita perjuangkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah memberkati kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini. Selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, dadah.